mahasiswa pendidikan teknik bangunan, nama saya Mr. Bahan Bangunan. Di video ini saya akan membahas topik batu buatan beton dan produk turunannya. Materi 1, karakteristik beton. Materi 2, macam-macam beton. Materi 3, jenis agregat dan karakteristiknya. Dalam konstruksi, beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland yang terdiri dari agregat mineral, biasanya kerikil dan pasir, semen, dan air. Biasanya dipercayai bahwa beton mengering setelah pencampuran dan peletakan. Sebenarnya, beton tidak menjadi padat karena air menguap, tetapi semen terhidrasi, melem komponen lainnya bersama, dan akhirnya membentuk material seperti batu. Beton digunakan untuk membuat perkerasan jalan, jembatan penyeberangan, struktur bangunan, fondasi, beton memiliki kuat tekan yang tinggi, namun kuat tarik yang lemah. Untuk kuat tekan, di Indonesia sering digunakan satuan kilogram per cm persegi dengan simbol K untuk benda uji kubus dan FC untuk benda uji silinder. Kuat hancur dari beton sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Jenis dan kualitas semen, 2. Jenis dan lekak lekul bidang permukaan agregat, 3. Perawatan. Kehilangan kekuatan sampai dengan sekitar 40% dapat terjadi bila pengeringan diadakan sebelum waktunya. 4. Suhu. Pada umumnya, kecepatan pengerasan beton bertambah dengan bertambahnya suhu. Dan kelima, umur. Pada keadaan yang normal, kekuatan beton akan bertambah dengan umurnya. Kelebihan beton adalah dapat mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Selain itu pula, beton juga memiliki kekuatan mumpuni. Tahan terhadap temperatur tinggi, dan biaya pemeliharaan yang murah. Sedang kekurangannya adalah bentuk yang telah dibuat sulit diubah tanpa kerusakan. Pada struktur beton, jika ingin dilakukan penghancuran, maka akan mahal karena tidak dapat dipakai lagi. Beda dengan struktur baja yang tetap bernilai berat dibandingkan dengan kekuatannya dan daya pantul yang besar. Beton memiliki kuat tekan yang tinggi, namun lemah dalam tariknya. Jika struktur itu langsung dan tidak diberi kekuatan yang cukup, akan mudah gagal. Menurut perkiraan kasar, nilai kuat tariknya sekitar 9% sampai 5% kuat tekannya. Maka dari itu, perkuatan sangat diperlukan dalam struktur beton. Perkuatan yang umum adalah dengan menggunakan tulang baja yang jika dipadukan sering disebut dengan beton bertulang. Sifat mekanik adalah respon suatu benda terhadap gangguan berupa gaya dari luar. Penting dalam bidang teknik sipil. Dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu 1. Tegangan atau stress, merupakan respon dalam bentuk gaya dalam A. Tegangan aksial, B. Tegangan lentur, C. Tegangan geser atau lintang, dan D. Tegangan geser puntir. Kemudian adalah deformasi yang merupakan respon berupa perubahan bentuk, yang terdiri dari A. Deformasi elastis dan B. Deformasi plastis.
Ada bermacam-macam jenis beton, antara lain 1. Beton siklop. Pada beton ini digunakan ukuran agregat yang relatif besar. Beton ini digunakan pada pembuatan bendungan, pangkal jembatan, dan sebagainya. Ukuran agregat kasar dapat mencapai 20 cm, namun proporsi agregat yang lebih besar dari biasanya ini sebaiknya tidak lebih dari 20%. 2. Beton ringan. Beton jenis ini sama dengan beton biasa. Perbedaannya hanya agregat kasarnya diganti dengan agregat ringan. Selain itu dapat pula dengan beton biasa yang diberi bahan tambah yang mampu membentuk gelembung udara waktu pengadukan beton berlangsung. 3. Beton non-pasir. Beton jenis ini dibuat tanpa pasir, jadi hanya air, semen, dan kerikil saja. Karena tanpa pasir, maka rongga-rongga kerikil tidak terisi, sehingga beton berongga dan berat jenisnya lebih rendah daripada beton biasa. 4. Beton hampa. Seperti yang telah diketahui bahwa kira-kira separuh air yang dicampurkan saja yang bereaksi dengan semen, adapun separuh sisanya digunakan untuk mengencerkan adukan. Kemudian air sisa reaksi disedot secara khusus, seperti cara vakum. Dengan demikian, air yang tertinggal hanya air yang digunakan untuk reaksi dengan semen, sehingga beton yang diperoleh sangatlah kuat. Beton serat. Beton komposit yang terdiri dari beton biasa dan bahan lain yang berupa serat. Serat berupa batang-batang 5 dengan 500 mm yang terdiri dari serat asbestos, tumbuh-tumbuhan, serat plastik, dan kawat baja. Agregat merupakan material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, kerak tunggu besi, yang dipakai secara bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton semen hidrolik atau adukan. Fungsi agregat adalah sebagai material pengisi yang biasanya menempati sekitar 75% dari isi total beton. Karena itu, pengaruhnya besar terhadap sifat dan daya tahan beton. Misalnya, ketahanan beton terhadap pengaruh pembekuan pencairan, keadaan basah kering, pemanasan pendinginan, dan abrasi, sampai kerusakan akibat reaksi kimia. Mengingat bahwa agregat menempati jumlah yang cukup besar dari volume beton dan sangat mempengaruhi sifat beton, maka perlu kiranya material ini diberi perhatian yang lebih detail. Di samping itu, dapat mengurangi penyusutan akibat pengerasan beton dan juga mempengaruhi koefisien pemuaian akibat panas. Pemilihan jenis agregat akan digunakan tergantung pada mutu agregat, ketersediaannya di lokasi, harga, serta jenis konstruksi yang akan menggunakannya. Berdasarkan asal pembentukannya, agregat diklasifikasikan ke dalam batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Sedangkan berdasarkan proses pengolahannya, agregat digolongkan menjadi dua macam, yaitu agregat alam dan agregat buatan. 1. Agregat alam. Agregat alam merupakan agregat yang bentuknya alami, terbentuk berdasarkan aliran air sungai dan degradasi. Agregat yang terbentuk dari aliran air sungai berbentuk bulat dan licin, sedangkan agregat yang terbentuk dari proses degradasi berbentuk kubus atau bersudut dan permukaannya kasar. 2. Agregat buatan. Agregat buatan merupakan agregat yang berasal dari hasil sampingan pabrik-pabrik semen dan mesin pemecah batu. Agregat buatan sering disebut filler. Sekian penjelasan dari saya tentang batu buatan beton dan produk turunannya. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih.